Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel Elektronika Otodidak. Kali ini kita akan membahas sebuah power supply yang sederhana, yaitu kita akan membuktikan bagaimana tegangan 12 volt AC kok bisa menjadi 16,8 DC. Maka kali ini sudah saya hadirkan di depan saya ini sudah ada trafo 12 volt ya. Trafo 12 volt ini. Kemudian ini penyiarahan menggunakan diode 4 diode atau yang biasa disebut dengan penyiaran gelombang penuh atau bridge. Nah, itu. Kemudian ini sudah ada elko. Maka akan kita buktikan bagaimana sejarahnya atau historisnya dari tegangan 12 volt AC kok bisa menjadi 16,8 itu. Nah, ini penting sekali, kadang-kadang kita jarang menghiraukan ini. Untuk itu kali ini perhatikan dengan seksama sehingga kawan-kawan bisa mengetahui riwayatnya, sejarahnya, historisnya, sehingga kawan-kawan betul-betul paham. Kita ukur tegangan inputnya dulu. Tegangan input yang masuk volt ya kawan-kawan. 12 volt AC itu pada ring 50, sehingga kita membacanya 12 volt AC. Oke, sekarang kita buktikan setelah melalui penyiarahan, yaitu melalui 4 diode ini. Melalui 4 diode ini, gitu, diode bridge yang kita rangkai, ya, diode jembatan, maka akan kita buktikan berapa tegangan DC-nya. Itulah hasilnya kawan-kawan. Ini pada ring 50 DC. Di sini terbaca 16,8 ya. Ya, 16,8. Inilah hasil penyiarahan dengan penambahan elko ya. Coba elkonya kita lepas ya. Ini coba elkonya kita lepas tanpa elko. Nah, tanpa elko dia akan kembali seperti biasa, yaitu 12 volt. Itulah fungsi daripada penyiarahan dengan menggunakan elko. Dia akan ditampung, disimpan di dalam kondensator ini. Oke, kita buktikan sekarang dengan teori bagaimana sehingga dia bisa terjadi menjadi 16,8 volt itu bagaimana teorinya. Kawan-kawan, setelah tadi kita mengadakan pengujian praktek itu, sekarang kita lihat secara teori bagaimana inputnya AC 12 volt ini mengapa kok bisa menjadi setelah melalui penyiarahan dengan bridge, yaitu penyiaran gelombang penuh, sehingga menghasilkan 16,8 volt DC kan ya. Meskipun setengah gelombang tetap hasilnya sama, 16,8 DC. Mari kita buktikan ya. Jadi kan kawan, sebelum kita lebih jauh menerangkan tentang hal ini, mungkin durasi ini memakan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam ya. Nah, oleh karena itu nanti kita bagi per segmen. Jadi kan nanti bisa melihat
segmen mana yang dibutuhkan yang paling penting, ya toh. Nanti bisa dilihat di link deskripsi bagian-bagian mana yang bisa dilangsungkan di menit berapa yang dibutuhkan, tentang apa, segmen apa yang dirasa penting. Baiklah kawan-kawan, pertama kita harus mempelajari dulu bahwa ini adalah sebuah rangkaian sederhana sekali, yang mana inputnya adalah dari tegangan AC 220 volt ya, menggunakan trafo step down sehingga menghasilkan di sini 12 volt. Nah, kita harus paham kawan-kawan mengenai sinyal AC. Kawan-kawan, yang namanya gelombang AC atau arus bolak-balik, nah itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya, sekali lagi. Maka ini adalah gambaran sinus input yang masuk pada 50 Hz, trafo 50 Hz ya. Maka kita mengenal yang namanya peak to peak, dari puncak ke puncak, ini namanya peak to peak, kawan-kawan, atau yang kita bisa mengenal dengan VPP. Maka VPP adalah dari puncak ini ke lembahnya ini, maka disebut dengan VPP, tegangan puncak ke puncak, peak to peak. Nah, setelah dari peak to peak ini, kita juga mengenal namanya tegangan peak, puncak aja. Puncak aja. Maka kita sebut dengan VP, tegangan puncak. Hanya ini aja ya. Separuhnya dari VPP. Kalau VPP kan tadi peak to peak, puncak ke puncak ini. Nah, setelah itu kita akan mengenal VRMS. Apa itu VRMS? RMS singkatan daripada root mean square, artinya tegangan yang berkelanjutan. Kalau PRMS yaitu daya yang berkelanjutan, ini yang dibuat patokan kawan-kawan. Perlu dicamkan oleh teman-teman bahwa tegangan yang masuk input AC 220 volt ini adalah yang RMS, 220 volt RMS, bukan VPP, bukan VP, tapi adalah VRMS. Apa itu? Tegangan yang efektif, tegangan yang berkelanjutan. Nah kawan-kawan, dalam rangka kita ingin membuktikan dari mana AC 12 volt menjadi DC 16,8 volt, maka kita harus mempelajari dulu ini seperti yang saya terangkan tadi, ya toh? Maka gelombang yang atas ini kita sebut dengan positifnya, ya toh? Jadi ini kan 0, garis ini adalah 0. Ketika naik di sini, ini adalah gelombang positif. Kemudian yang ke bawah ini kita sebut dengan negatifnya. Nah kawan-kawan, lebih jauh lagi kita akan bagaimana proses penyiaran. Proses penyiaran kawan-kawan. Nah, gelombang AC seperti kita tahu bahwa inputnya ini adalah seperti ini. Gelombang AC ya. Tentunya yang kita bahas di sini adalah AC 12 volt. Setelah 220 di step down kan melalui trafo sehingga keluar 12 volt AC ini ya. Nah, bagaimana proses penyiaran sehingga bisa menjadi DC? Nah, seperti ini kan kawan. Nah, AC dari sini ya. Yang namanya AC adalah arus bolak-balik. Ketika di atas ini mendapatkan positifnya, maka di bawahnya mendapatkan negatifnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika di sini mendapatkan positifnya, di sini mendapatkan negatifnya, bolak-balik. Nah, proses penyiarannya adalah sebagai berikut. Ketika
di atas ini mendapatkan positifnya, gelombang positif ya, maka dia karena positif, maka yang berperan adalah D1 bukan D3. Karena apa? D3 posisi reverse atau bias mundur. Kalau D1 ini posisi forward alias bias maju, sehingga yang memungkinkan untuk bisa masuk tegangan ini adalah ke D1 karena bias maju sesuai dengan arah panahnya ini. Jadi ketika mendapatkan positifnya yang ini ya, positifnya yang ini ya, yang gelombang ini, gelombang pertama, dia desiat melalui D1, maka hasilnya adalah ini. D1 ini hasil karya daripada diode 1. Nah kemudian setelah di sini mendapatkan positifnya, maka sekarang yang sini gantian, ya toh? Gantian. Ketika mendapat positifnya, nggak mungkin dia larinya ke D2. Karena sesuai dengan gambar panahnya simbol diode, dia akan bekerja ketika dia mendapatkan bias maju atau forward. Maka langkah berikutnya adalah D4. Maka D1 dan D4 sudah menghasilkan karya ini, gitu. Di mana kerja D3 dan D2? Dia tidak akan bekerja karena posisi reverse atau bias mundur. Maka kesimpulannya, yang namanya penyiarahan diambil gelombang positifnya aja. Ini diambil, ini dibuang, ini diambil, ini dibuang. Nah, oleh karena ini menggunakan gelombang penuh 4 diode, maka terjadilah seperti ini. Masuk D1, D4. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, maka proses itu akan berulang-ulang. Proses itu akan berulang-ulang, yaitu D1, D4, D1, D4, D1, D4 berulang-ulang. Dan seterusnya ini, dan seterusnya D1, D4. Akhirnya yang namanya penyiarahan itu, kawan-kawan, kita dapatkan seperti ini setelah melalui kondensator, ya toh? Setelah melalui kondensator, akhirnya terjadilah pengisian yang namanya tadi asalnya ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, berhubung ada elko, jadi dia nggak sampai ke bawah habis, tapi dia difilter sehingga jatuhnya nggak ke lembah, jatuhnya nggak ke bawah, tapi jatuh sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Nah, inilah yang dinamakan ripple, kawan-kawan. Nah, akhirnya hasil akhirnya seperti ini, kan. Nah, setelah melalui penyiarahan dan filter, nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Ripple ini tidak bisa dihilangkan, kawan-kawan. Ripple, sekali lagi, ripple ini tidak bisa dihilangkan. Nah, solusinya bagaimana supaya power supply ini betul-betul sempurna? Maka teknologi sekarang menggunakan SMPS. Nah, SMPS itu apa kelebihannya? Nah, SMPS itu dia menggunakan frekuensi tinggi yang pertama, yang kedua menggunakan PWM, sinyal kotak, sinyal pulsa. Nah, untuk lebih jelasnya tentang power supply SMPS, kalian bisa lihat di link ini. Seperti ini ya. Nah, kembali lagi kepada bahasan kali ini, kawan-kawan, ya toh?
Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini ada ripple. Nah, kenapa sampai dia bisa menghasilkan 16,8 DC? Nah, marilah kita hitung rumusnya, kawan-kawan ya. Seperti yang saya terangkan tadi, kawan-kawan, bahwa kita mengenal VP adalah kita artikan sebagai V peak, VPP adalah V peak to peak, VRMS adalah V root mean square atau tegangan yang berkelanjutan. Dengan rumus-rumus sebagai berikut, kawan-kawan. VP itu, VP ini puncak ini, VP sama dengan VRMS dikali 1,4. Ini 1,4 ini adalah pembulatan, asalnya kan akar 2. Akar 2 adalah 1,414, terlalu panjang sehingga kita bulatkan menjadi 1,4. Nah, kemudian VPP, VPP adalah dikali duanya VP, gitu. Sehingga rumus yang terakhir adalah VRMS sama dengan VP dibagi 1,4. VRMS sama dengan VP dibagi 1,4. Nah, ini jangan tanya dari mana, ini yang sudah rumus pakem. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka di sini. Diketahui VRMS atau VAC-nya. Nah, VAC di sini adalah VRMS, V efektif, tegangan efektif, sama dengan 12 volt. Kemudian ditanya adalah VDC-nya. Kenapa sampai dengan 16,8? Ini kita buktikan. Jawab. VDC sama dengan VAC dikali 1,4. Itu karena apa? VAC sama dengan VRMS tadi. Kemudian kita masukkan 12 dikali 1,4 sama dengan 16,8. Hingga kawan-kawan sekarang sudah tahu, dan jangan kaget bahwa tegangan AC kalau sudah melalui penyiaran dan filter pasti ada kenaikan. Seberapa besar kenaikannya? Yaitu dikali 1,4 volt. Itulah riwayatnya, kawan-kawan. Riwayat. Jadi sekali lagi kesimpulan di sini, apa yang kita ukur di dalam avometer? Contoh AC 220 volt itu adalah VRMS 220 volt input, termasuk di ini skendernya. Apa yang tertunjuk di avometer 12 volt AC itu adalah VRMS, adalah tegangan efektif. Jadi ini penting kan memahami yang namanya VRMS ini. Ini penting terutama nanti kawan-kawan membuat sebuah power amplifier. Nah, di situ kita akan menghitung berapa dayanya, berapa outputnya. Yang kita hitung adalah VRMS-nya, bukan V puncaknya, apalagi VPP-nya. Nah, kalau kita nggak paham itu akan keliru semua. Demikian kawan-kawan bahasan kali ini tentang power supply yang sederhana ini, sehingga kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Andai kan nanti kawan-kawan ada kekurang pahamannya, bisa tanya di dalam kolom komentar. Kita nanti diskusi di sana. Andai pun dalam diskusi nanti belum ada jalan keluarnya, bila perlu nanti kita buatkan video part 2-nya. Dan sekali lagi jangan lupa, bahan materi semua ini akan kita share di link deskripsi agar kalian bisa mendownload bahan materinya untuk bisa pembelajaran di rumah masing-masing. Demikian kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kawan-kawan bisa mengetahui video selanjutnya apa yang kita upload video berikutnya. Sampai jumpa lagi.